Istana Atap Langit. Istana Atap Langit. Mau jadi pahlawan ya? Cukup. Berhenti. Minggir. Semuanya mundur. Siapa kau, ha? Apa hubunganmu dengan orang asing? Pemuda yang bernama Bentar. Tidak ada. Bohong! Jawab yang betul. Tidak ada. Lalu kenapa kau menyerang anggota pasukan Jalai? Aku kasihan sama penduduk. Warung kedai minuman itu punya ayahku. Dirusak, diobrak-abrik. Aku orang miskin. Dari mana harus memperbaiki warung yang hancur begitu? Kau tahu Bentar? Tidak. Dia orang Jawa Dwipa. Berdua dengan seorang gadis Tibet. Gadis Tibet itu terluka. Jadi mungkin dia membawanya ke sini untuk minta pertolongan penduduk, mengobati dan merawat gadis Tibet itu. Nah, apakah kau melihat mereka? Kalau aku tahu, untuk apa aku bersakit-sakit begini, dipukuli dan disiksa? Lebih baik aku katakan terus terang, sebab aku tidak kenal dengan dia. Jadi, tidak ada untungnya bagiku menutupi dia. Baik, kau bebas. Terima kasih. Nah, sudah sembuh. Sembuh? 1 harian dari pagi sampai sore. Luka memar di pundakmu dibalut salju terus-menerus. Jadi, sudah lebih dari cukup. Iya. Tuh, kau sudah menggigil kedinginan. Aku juga kedinginan. Tapi, aku punya ilmu pernapasan yang bisa melawan hawa dingin. Tapi kau tidak. Kau cuma mengandalkan pakaian tebal. Sedangkan kita tidak membawa pakaian tebal. Nah, daripada kau sakit, lebih baik kita turun. Iya. Bermalam di kaki gunung ini. Di sana hawanya tidak terlalu dingin seperti di lereng ini. Iya. Ayo berdiri. Aduh. Kok masih sakit? Tentu saja. Tidak akan sekaligus sembuh. Mengobati suatu penyakit itu bukan main sulap. Iya. Sekali jadi langsung sembuh. Tapi ada saatnya 2 atau 3 hari barulah sembuh benar-benar. Iya. Nanti di bawah aku bantu pengobatan dengan cara lain. Cara lain? Jangan banyak tanya dulu. Nanti di bawah aku terangkan. Iya. Aduh, pelan-pelan Pak Yu. Pedih sekali. Ya, nanti ya. Salah kau sendiri, Koyum. Pasukan Jalai dilawan. Jadinya begini. Wajahmu babak belur, badanmu remuk, pakaianmu cabik-cabik. Habis, aku benci sekali pada mereka. Sok bener, petantang petenteng, main bentak, main pukul. Bahkan, warung kedai minum kau ini diobrak-abrik. Aku jadi naik pitam. Aku kira cuma 3 orang. Tak taunya teman-temannya banyak. Satu pasukan. Pasukan Jalai itu sedang dalam keadaan marah. Sebab banyak teman mereka yang mati. Katanya dibunuh oleh pemuda asing yang bernama... Siapa namanya? Bentar. Iya, Bentar. Iya, Pak. Pak Yu! Pak Yu! Itu si Koji. Ada apa dia berteriak-teriak? Koji. Sini, Koji! Sini! Pak Yu. Ya. Celaka. Ada apa? Pasukan Jalai datang lagi. Pasukan Jalai datang lagi. Betul. Itu sudah kelihatan. Aduh, benar. Itu pasukan Jalai. Mereka datang lagi. Balik ke sini. Aduh, mau apa lagi mereka? Tapi
bukan yang tadi. Bukan yang tadi. Maksudmu bagaimana, Koyum? Pasukan Jale yang tadi ribut dengan aku itu. Yang rapi dan teratur. Dan jumlahnya banyak. Tapi yang datang itu tuh acak-acakan. Ada yang berseragam, ada yang tidak. Dan jumlahnya lebih sedikit. Iya. Dan kelihatannya payah, letih dan lemas. Juga kuda-kuda yang mereka tunggangi keadaannya menyedihkan. Iya. Kotor, tidak terawat. Baik kudanya maupun penunggangnya, semuanya nampak kelaparan. Pasukan Jala yang kalah perang barangkali. Iya, Sebab barangkali. Wajah-wajah mereka nampak muram dan bergerak sangat lambat. Biasanya mereka selalu maju kuda dengan cepat, kencang. Tapi pasukan Jala yang kelihatan itu lambat sekali, lemas memacu kudanya. Lemas. Iya. Itu Pangeran Bikram. Apa? Pangeran Bikram? Iya. Pangeran dari mana? Pangeran! 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 Kedua mata Koyum berbinar-binar tanpa menghiraukan luka-luka yang dideritanya ketika bentrok dengan 3 orang anggota pasukan Jalai. Koyum bangkit, lalu berlari-lari ke jalanan sambil berteriak-teriak gembira menyongsong pasukan Pangeran Bikram yang datang memasuki dusun Wangge. Siapa itu? Berteriak-teriak memanggil-manggil aku. Seorang penduduk berlari-lari. Pakaiannya robek-robek. Dan wajahnya babak belur. Nampaknya dia habis berkelahi. Pangeran! 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 Hah? Koyum! Koyum! Apa kabar, Koyum? Hah? Baik-baik saja, Yongka. Pangeran, salam sejahtera. Aku bersyukur kau selamat, Koyum. Terima kasih, Pangeran. Kami semua tidak mengira bakal bertemu kembali dengan kamu, Koyum. Apalagi dalam keadaan selamat. Tapi, mengapa kau berada di dusun ini? Dan wajahmu babak belur, serta pakaianmu robek-robek begitu. Saya berkelahi dengan pasukan Jalai. Hah? Pasukan Jalai? Iya. Pertamanya, 3 orang anggota pasukan Jalai datang ke sini. Mereka mencari Bentar. Bentar? Pangeran dan Yongka tahu. Ya, aku dapat keterangan dari kafilah gembala bahwa di dusun Kawa terjadi pertempuran antara 3 orang anggota pasukanku dengan pasukan Jalai yang dipimpin Randit. Oh, benar. 3 orang anggota pasukan Pangeran itu Doyong, Gayom, dan saya. Hah? Kamu? Benar, Pangeran. Kalau begitu, kau pasti tahu dengan Bentar. Sebab di dusun Kawa itulah Bentar membantai pasukan Jalai. Tentu saja, Pangeran. Bahkan, hamba bercakap-cakap dengan dia. Bagaimana orangnya? Masih muda dan tampan. Berpakaian sederhana, tapi rapi. Dan kulit tubuhnya putih, bersih. Sepintas selalu nampak sebagai seorang sastrawan. Ramah tamah, sopan, lemah lembut, dan halus tutur katanya. Tapi begitu bertempur, berubah menjadi garang. Gerakannya terlalu cepat, sukar untuk diperhitungkan. Itulah makanya, Pangeran, 15 orang pasukan Jalai hanya beberapa kali gebrakan saja. Semuanya pontang-panting jungkir balik tidak karuan. Hebat. Hebat. Pangeran, menurut saya, tidak mungkin bisa hebat luar biasa seperti kalau tidak memiliki ilmu. Ilmu tata berkelahi maksud saya. Dalam hal ini, ilmu berkelahi melawan orang banyak, Pangeran. Benar. Sebab saya lihat, dikurung oleh orang banyak, dia tidak menjadi gugup. Dia bergerak seolah-olah sudah tahu musuh mau bergerak ke arah mana. Meskipun caranya dia bertempur aneh dan asing, dan memang dia orang asing, tapi saya bisa melihatnya dengan jelas. Semuanya nampak teratur, Pangeran.
baik waktu melakukan serangan maupun melakukan pertahanan. Semuanya ditata dengan sangat rapi dan teratur. Nah, kita perlu belajar terhadap orang seperti itu, Pangeran. Benar. Ini semua mendorong aku lebih ingin berjumpa dengan dia. Tapi yang saya herankan, si Sardar kepala pasukan Jala yang menghajar saya itu katanya Menghajar? maksud saya anak buahnya. Saya dijadikan bulan-bulanan, dihajar habis-habisan, dilempar sana, dilempar sini. Pantas wajahmu babak belur dan pakaianmu compang-camping begitu. 3 orang anak buah Sardar itu ternyata hanya sebagai pancingan saja agar Bentar keluar. Bukan Bentar yang keluar, malah saya. Maka habislah saya. Si Sardar berkata, katanya gadis Tibet temannya Bentar luka parah. Luka parah? Inilah yang saya tidak mengerti. Iya, mungkin pasukan Jalai berhasil menemukan Bentar dan gadis Tibet itu. Terjadi pertempuran. Gadis Tibet terluka, kemudian dibawa lari oleh Bentar, melarikan diri. Nah, pasukan Jalai terus mengejar sampai ke dusun Wangke ini. Iya, saya kira demikian. Lalu di mana Doyong dan Gayom? Doyong karena luka parah, dia minta ditinggalkan di dusun Kawah. Katanya kalau sudah sembuh akan terus pulang ke Sigase. Sedangkan Gayom gugur. Gugur? Iya, bertempur dengan Randit. Gayom. Dia prajurit terbaik. Nah, sudah selesai. Bagaimana rasanya? Enak sekali. Enak. Telapak tangan kamu yang menempel di pundakku membuat badanku dingin sekali. Kemudian perlahan-lahan menjadi hangat. Terus jadi panas sekali. Hampir aku menjerit, minta berhenti. Tapi takut, sebab kau berpesan apapun yang terjadi jangan berkata. Ya aku diam saja, padahal panasnya minta ampun. Terus? Dari panas, turun, jadi hangat. Turun terus, jadi dingin kembali. Dan akhirnya segar. Sekarang luka dalam di pundakmu itu bagaimana rasanya? Sudah sembuh. Yang benar? Benar tuh. Hop. Ya kan? Aku sekarang sudah bisa menggerak-gerakkan kedua tanganku dengan bebas kembali. Sedikit pun tidak merasa sakit. Bagus. Berarti kau sudah sembuh dengan sempurna. Kau hebat. Hebat? Kenapa tidak jadi tabib? Tabib? Kau pintar mengobati orang sakit, bisa cari uang. Jadi tabib bisa kaya. Kamu seperti bukan manusia. Apa? Kau ngomong apa, Yaik? Kau punya kekuatan lain. Kekuatan lain bagaimana? Sekuat-kuatnya manusia, terbatas. Tapi kamu bisa berkelahi merobohkan orang banyak, hanya sebentar saja. Sudah begitu, bisa lari cepatnya seperti setan. Lari terus sambil membawa aku yang pingsan, berhari-hari tanpa berhenti, siang, malam. Dari lembah Sangpo, tempat kita bertempur dengan pasukan Jala yang dipimpin Sardar dan Jung Rinpan, sampai ke kaki gunung P yang ini. Naik kuda bisa 10 hari loh. Tapi kamu hanya 3 hari. Itu kan namanya bukan manusia. Jadi kamu punya kekuatan lain. Mungkin kamu memelihara jin. Jin? Apa itu jin? Jin itu makhluk halus, tidak kelihatan. Tapi tenaga kekuatannya selaksa kali manusia. Roh? Roh itu apa? Aku juga tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Payah kalau begitu. Tidak akan ketemu. Mirip-mirip setan lah. Apa? Setan? Jin itu sebangsa setan. Gila. Jadi kau samakan aku dengan setan? Habis, sepak terjang kamu tidak masuk akal. Kau yang ngawur? Ngawur? Ngaco. Kok begitu? Semua orang bisa seperti aku, asal mau berusaha. Tidak mungkin. Contohnya, Biksu Kampala hebatnya bukan main. Oh iya ya, Tuan Biksu Kampala juga seperti kamu ya. Punya tenaga jin. Iya ya, kau dengan Tuan Biksu Kampala cocok. Sama-sama manusia yang punya tenaga jin. Yaik. Bukan punya tenaga jin. Tapi yang begitu itu namanya ilmu. Ilmu itu tidak begitu.
Ilmu itu ilmu falak, tentang pelajaran bintang-bintang di langit. Terus ilmu jagat, pelajaran tentang alam semesta. Terus ilmu berhitung, ilmu menulis, ilmu sastra, dan banyak lagi. Tapi tidak ada yang namanya ilmu jin. Dari tadi aku katakan itu bukan ilmu jin. Lalu? Ilmu silat. Ilmu silat. Orang-orang di sini menamakannya ilmu tata cara berkelahi. Itu bukan ilmu, tapi tata cara. Tata cara itu harus dipelajari, bukan? Ya harus. Sebab tata cara memuat aturan-aturan. Nah, kalau tata cara itu harus dipelajari, berarti tata cara itu merupakan sebuah pelajaran, bukan? Iya. Pelajaran itu ya ilmu. Oh, dasar. Marah. Ajari aku ilmu kilat. Silat, bukan kilat. Iya, silat. Untuk apa? Supaya kalau bertempur lagi tidak menyusahkan kamu. Sebab setiap bertarung, aku kalah terus. Jadinya kamu yang repot. Ya bertarung yang menjaga aku. Besok. Besok. Ini kan malam hari. Oh iya. Yayik, kamu tidak rindu ke rumah? Waktu aku berangkat meninggalkan rumah, aku sudah siap mau dibawa kemana saja oleh kamu. Aku akan ikut. Sampai kapan terserah kamu. Aku bawa kamu ke negeri Jawa Dwipa. Mau? Mau? Aku ingin sekali melihat negerimu. Negeri Jawa Dwipa. Terus aku tipu. Tipu? Sampai di sana, kamu aku tinggalkan. Ayo, mau jadi apa kamu di Jawa Dwipa? Kamu tidak punya bapak? Tidak ada ibu? Saudara-saudara? Teman juga tidak? Gampang sekali. Gampang sekali. Di Jawa Dwipa pasti ada kerajaan. Ada, banyak. Nah, aku lapor pada pasukan kerajaan. Aku dari Tibet ditipu kamu. Ayo, kamu yang ditangkap. Pinter kamu. Kita tinggal di Dusun Wangke ini sudah 2 hari. Aku kira cukup. Sebab keadaan kita semua sudah segar kembali. Benar, Pangeran. Selama 2 hari kita berada di sini, kita punya kesempatan untuk merawat kuda-kuda, merawat beberapa orang anak buah kita yang sakit, dan sebagainya. Sehingga keadaan pasukan kita sekarang benar-benar sehat dan segar bugar. Untuk itu, marilah kita meneruskan pengembaraan. Baik, Pangeran. Akan saya siapkan seluruh pasukan. Yongka, akan kemana tujuan kita? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Habis mau kemana? Kita sudah tidak punya kerajaan, Koyum. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menghindari perjumpaan dengan pasukan-pasukan Jalai yang berkeliaran di mana-mana. Apakah selama ini pernah bertempur dengan mereka? Tidak pernah. Sebab kita selalu berhasil menghindari mereka. Kasihan Pangeran Bikram. Hidupnya jadi terlunta-lunta. Kita sendiri juga kasihan, Koyum. Ya, pokoknya kita semuanya mengembara tak tentu arah tujuan. Kadang makan, kadang tidak. Untunglah Pangeran Bikram membawa emas dan perak banyak sekali. 10 kotak besar-besar. Jadi kalau singgah di sebuah dusun seperti sekarang ini, bisa ditukarkan dengan makanan dan pakaian atau keperluan lainnya. Sebenarnya aku telah berdosa kepada Pangeran Bikram. Berdosa? Maksudmu? Aku kecewa melihat beliau yang sudah patah semangat. Tiap hari pekerjaannya melamun, merenung. Lantas kebetulan aku terpisah dari induk pasukan. Ya, sekalian saja aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Benar, Yongka. Aku sudah tidak punya harapan lagi melihat keadaan beliau seperti itu. Lantas aku pulang ke kampungku di Konka. Maksudku sih jadi petani. Tapi aku ditolak. Ditolak? Penduduk dusun Konka tidak mau menanggung akibatnya kalau pasukan Jalai datang. Mau menangkap aku. Sebab meskipun aku sudah keluar dari pasukan, tapi mereka tetap akan menyebutku sebagai pemberontak. Ya, akhirnya aku terpaksa pergi. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Nasibku baik. Di dusun ini kita bisa bertemu lagi. Jadi sekarang kau mau masuk lagi, begitu? Iya, apapun yang terjadi, mati dan hidupku, aku serahkan kepada Pangeran Bikram. Bagus. Dan kau tidak usah berkecil hati. Pangeran Bikram sekarang sudah sembuh dari sakit hatinya. Luka yang menyayat hatinya, kekecewaannya, kepedihannya, semua sudah sirna.
Percayalah, naluriku mengatakan, suatu ketika kita akan menemukan keberhasilan. Iya, aku juga yakin. Nah, pasukan kita sudah berbaris dengan rapi. Semuanya sudah naik ke punggung kuda. Ayo, kita juga segera naik ke punggung kuda. Baik. Pasukan! Berangkat! Sudah pagi. Bentar kemana? Hah? Gila. Bentar berlari-lari menuruni lereng gunung sambil memikul sebongkah salju. Orang gila. Pagi-pagi sudah naik mendaki lereng gunung. Cuma untuk mengambil salju. Pasti dia membongkar salju yang keras. Sebab bongkah salju yang dipikulnya besar sekali. Bentar, kamu apa-apaan? Membuat kolam! Kolam? Ke sini! Ya. Ini bukan sumur, cuma galian tanah persegi 4, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar. Kapan kamu membuat galian tanah ini? Tadi pagi sekali. Hari masih gelap dan kau masih tidur pula sekali. Terus untuk apa? Untuk kolam. Kolam apa? Ya, kolam air. Airnya salju yang kau ambil dari lereng gunung itu? Iya. Gegabah. Tanganmu bisa beku. Juga pundakmu yang buat memikul salju bisa beku dan kaku. Bisa bahaya. Bisa lumpuh. Buktinya tidak. Oh iya ya, kamu punya ilmu jin? Ilmu jin lagi. Iya, ilmu silat. Ya begitu. Cepat masukkan salju itu ke dalam tanah galian. Sebentar lagi dia akan mencair. Nanti airnya tumpah kemana-mana. Iya. Itu juga sudah mulai meleleh. Lihat, untung kau ambil salju yang keras. Kalau yang lembek, sudah dari tadi mencair. Memang sengaja aku membongkar yang keras, supaya tahan lama. Sudah jadi, bongkah salju sudah meleleh dan mencair. Seluruhnya sudah jadi air, memenuhi galian tanah. Maka jadilah sebuah kolam yang kecil, kolam air yang bening. Loh, kok tertawa? Kamu seperti anak kecil yang membuat kolam-kolaman di belakang rumah. Tapi ini kolam serbaguna. Bisa untuk cuci muka, untuk cuci piring, cangkir, dan sebagainya. Tapi tidak bisa diminum, kotor. Ya, jangan diminum. Untuk cuci muka saja. Sebab kau belum mandi, bukan? Iya. Ini mempelajari ilmu silat ya. Kau tidak akan kuat. Jangan yang sukar, yang gampang-gampang saja dulu. Kalau sudah bisa, baru yang sukar-sukar. Bukan itu maksudku. Lalu? Dari kemarin kita belum makan. Tadi malam hanya makan kue kecil yang tersisa di kantung kulit kecil. Iya, pasukan Jalai itu memang setan. Perbekalan kita semuanya hilang. Kuda, makanan, dan pakaian tidak sempat kita bawa ya. Mempelajari ilmu silat, banyak makan tenaga. Kalau aku, tidak jadi masalah. 3 hari tidak makan, tidak akan apa-apa. Oh ya? Tapi kalau kamu, wah, bisa tidur. Tidur? Tidur untuk selama-lamanya. Sialan. Terus bagaimana? Kita turun mencari sebuah dusun atau kota. Belanja lagi. Beli makanan dan pakaian. Dan yang penting, beli kuda 2 ekor. Iya. Uangku tidak hilang. Sebab tidak pernah aku simpan di dalam keranjang pakaian. Tapi selalu aku masukkan ke dalam kantung kulit kecil ini. Ya, jadi aku pergi kemana selalu ikut. Aku juga. Uangku masih utuh. Semuanya ada. Sebab diam-diam aku juga meniru kamu. Jadi kalau bertempur dan terpaksa harus lari, barang-barang lainnya tertinggal. Tapi uang tetap terbawa. Tapi sebaiknya, mulai sekarang kita harus punya keranjang atau kantung yang bisa digantungkan di badan kita. Berat. Ya, jangan besar-besar, yang sedang saja. Tapi cukup untuk memuat pakaian, makanan, uang, dan perbekalan lainnya. Yang penting-penting saja. Sebab aku merasakan perjalanan kita ini akan lebih banyak mengalami hambatan.
karena pasukan Jalai berkeliaran di mana-mana. Dalam satuan-satuan besar dan kecil. Makanya aku cepat diajari supaya bisa seperti kamu, bisa menang melawan orang banyak. Iya, nanti. Aduh, Kenapa? lapar. Nah, ya kan? Baru diomongkan. Kau tidak akan tahan lapar. Sekarang minta makan. Ayo turun gunung mencari warung. Cuci muka dulu. Kamu bangun tidur belum apa-apa begitu kok. Iya. Susah-susah bikin kolam. Janganlah disia-siakan. Ayo, pergunakanlah sebaik-baiknya dan sepuas-puasnya. Kalau perlu, pakai mandi, jebur. Mandi? Iya. Tidak akan cukup. Kolam kecil begini, anak kambing saja tidak akan muat. Yongka, bukankah itu perbukitan Koya? Betul, Pangeran. Kalau begitu, kita sudah dekat ke Sungai Salwin. Betul, Pangeran. Itu Koyum. Yang berkuda jauh di depan, memberi tanda kepada kita. Menyuruh kita berhenti, Pangeran. Pasti dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Cepat, hentikan pasukan. Jangan pakai suara. Pakai isyarat saja. Baik, Pangeran. Lihat, Koyo memacu kudanya dengan kencang, berbalik menuju ke sini. Pangeran, Ada apa, Koyum? pasukan Jalai. Pasukan Jalai. Iya, mereka sedang bergerak ke timur. Mungkin mau menuju ke Sungai Salwin untuk istirahat sekaligus memberi minum kepada kuda-kuda mereka. Bagus. Selama ini mereka yang mengejar-ngejar kita. Sekarang kita yang menyongsong mereka. Kita sambut mereka dengan teriakan perang dan dentingan pedang. Iya, Pangeran. Kita gempur mereka. Betul, Pangeran. Kita tunjukkan pada mereka bahwa Pangeran Bikram tetap yang paling hebat. Jumlahnya berapa orang? Sekitar 60 orang, Pangeran. Berarti 2 kali lipat jumlah kita. Wah, saya tidak takut. Menghadapi musuh yang jumlahnya 10 kali lipat pun, saya sanggup, Saya Pangeran. tidak takut, Pangeran. Bawa mereka ke tepi sungai itu. Pangeran menghendaki pertempuran di tepi sungai. Di tengah. Di tengah sungai? Iya. Hah, bagus. Mereka harus tahu bahwa pasukan berkuda Pangeran Bikram, pasukan yang ahli bertempur di air. Pasukan bagi 3 kekuatan. Baik, Pangeran. Masing-masing kelompok 10 orang. Kelompok 1, Yongka. Siap. Kelompok 2, Koyum. Siap. Kelompok 3, aku. Ya. Semua kelompok menyatu di tepi sungai. Musuh datang, masing-masing kelompok memisahkan diri. Kelompok 1 bergerak ke kiri sepanjang tepi sungai. Kelompok 2 bergerak ke kanan, bergerak sepanjang tepi sungai. Kelompok 3 masuk ke sungai, terus menyeberang. Ketika kelompok 1 sudah berada di seberang sungai, kelompok 1 dan 2 serempak terjun ke sungai, terus ke tengah. Dan disitulah kalian bertempur. Paham? Paham! Berangkat! Setelah pertempuran di Samarkand, kita tidak pernah bertemu lagi dengan pasukan Pangeran Bikram. Iya. Berminggu-minggu kita menjelajahi wilayah bagian timur. Tapi satu kali pun tidak pernah menjumpai mereka. Kalau keadaan begini terus, bahaya. Sebab anak buah kita jadi resah. Lama-lama bisa berlaku yang tidak terkendali. Melampiaskan kekesalan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Iya, betul. Kita terus saja bergerak ke Sungai Salwen untuk istirahat. Kalau perlu bermalam di tepi sungai itu. Iya. Si Damai yang berkuda jauh di depan kita mengangkat tangannya menyuruh kita berhenti. Betul. Pasti dia melihat sesuatu di tepi sungai itu. Mudah-mudahan melihat jejak pasukan Bikram. Atau pasukannya sekalian. Hentikan pasukan pakai isyarat. Baik. Oh, iya! Tuh, si Damai memacu kuda ke sini. Iya.
Ada apa, Damai? Oh, pasukan pemberontak, Kepala. Pemberontak? Ya, pasukan Pangeran Bikram. Pangeran Bikram? Benar. Mereka sedang istirahat di tepi sungai Salwin. Oh, bagus, bagus. Akhirnya kita berhasil menemukan mereka. Ayo, kita gempur mereka. Berapa orang? Sedikit. Hanya 30 orang. Bagus, kita 60 orang. 2 kali lipat kekuatan mereka. Ya, kita habiskan mereka. Ya, berminggu-minggu kita bergerak terus tanpa hasil. Sekarang tiba saatnya kita melampiaskan seluruh kekesalan dan kekecewaan. Akhirnya kita berhasil mendapatkan pasukan Pangeran Bikram. Pasukan, maju! Aku rasa mereka sudah dekat. Betul, Pangeran. Nah, itu Koyun yang mengintai dari atas tanggul bukit, berlari-lari menuruni tebing menuju ke sini. Pasti dia sudah melihat pasukan Jalai. Pangeran! Koyun, cepat! Pangeran, mereka datang. Sudah sampai di mana? Di palung bawah sana. Baik. Dengar semuanya. Kalian semua berbuat sebagai pasukan yang sedang istirahat. Semuanya turun dari kuda. Tapi jangan melepaskan tali kekang. Untuk sewaktu-waktu, siap melompat ke punggung kuda. Berlakulah, ada yang mencuci kaki, mencuci baju, memandikan kuda, dan seterusnya. Begitu mereka datang, semuanya naik ke punggung kuda. Mereka menyerbu, semuanya berpencar. Paham? Paham! Itu dia, mereka datang. Wah, banyak sekali. Tenang, tenang. Jalankan semua perintahku. Kalau kalian semua menjalankan perintahku dengan baik, niscaya kita bisa menang. Iya. Akhirnya bisa cepat. Oh, rupanya kau Kiji, anak ingusan yang baru lahir kemarin sore, sudah congkak, bisa jadi kepala pasukan. Dulu nama Pangeran Bikram bolehlah cukup terkenal, tetapi sekarang tidak ada apa-apanya. Bagus. Coba perlihatkan bahwa kau perwira muda pasukan kerajaan Jalai yang pantas jadi kepala pasukan. Pangeran, pasukan! Naik ke punggung kuda, berpencar. Mereka mendesak kelompok Pangeran Bikram. Pangeran Bikram dan kelompoknya sudah menyeberangi sungai dan mulai naik ke darat. Balik!
dan terus naik ke darat. Kelompok pasukan Yongka sudah berbalik, menghantam musuh dari belakang. Ayo teman-teman. Rupanya mereka cerai-berai serabutan kesana kemari, bukan melarikan diri, tapi tipu muslihat. Kita ditipu mentah-mentah. Yongka, Boyong, tarik mereka ke tengah sungai. Tunjukkan bahwa kau perwira muda kerajaan Jawa. Keparat. Pangeran Bikram menyerang Khilji dan mereka mulai bertarung. Gawat, tidak ada yang memimpin pasukan. Baik, aku saja yang menggantikan Khilji. Bangga, Yongka. Ingat peristiwa Kayang. Kau fitnah aku, ada main dengan gadis keraton, supaya kau bisa menggeser kedudukanku sebagai wakil kepala pasukan berkuda. Bangsat, kau pemberontak. Sekarang aku akan balas fitnahmu. Majulah tukang fitnah. Sungai Salwe yang lebar dan dalam, airnya jernih dan bening, berubah menjadi merah. Ya, sungai itu telah menjadi sungai darah. Ringkih kuda
dentingan pedang, teriakan perang, jeritan sakaratul maut melengking menyayat hati dalam pertumpahan darah yang gegap gempita itu. Berkat siasat dan taktik yang jitu dari Pangeran Bikram, maka pasukan Jalai yang jumlahnya jauh lebih banyak merosot dengan cepat. Semangat tempur mereka sudah anjlok, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka sudah kehabisan segala-galanya. Pengkhianat! Bagus! Bagus! Pangeran Bikram dan Yongka sudah menyelesaikan pertarungannya. Si Kirgi dan si Baka, dua orang kepala pasukan Jalai itu sudah mampus. Hei! Pasukan Jalai! Pemimpin kalian dua-duanya sudah mati. Kita yang sedang berkemah masih kelihatan. Di sini saja mencarinya. Masa tidak ada tikus gurun di sini? Oh, di tanah berpasir begini tidak mungkin ada. Tapi di sana itu banyak gundukan tanah dan batu-batu cadas. Nah, di tempat yang seperti begitu banyak tikus gurun. Untuk apa sih mencari tikus gurun? Oh, harganya mahal, Jing. Dalam keadaan perang, kau masih sempat memikirkan dagang. Sebentar lagi, kita akan memasuki kota Sigase. Nah, penduduk Sigase gemar sekali memelihara tikus gurun. Untuk apa sih? Masa untuk dimakan? Ah, bukan untuk dimakan, tapi untuk diadu. Diadu? Iya, kau belum pernah lihat. Hah? Wah, seru. Tikus-tikus gurun kalau bertarung bukan main. Pokoknya seru. Ayo jalan. Tuh, tempatnya sudah dekat. Wow. Ada apa? Hah? Ada apa? Ada apa, Jing? Ada apa? Mayat. Mayat? Tuh, menelungkup di atas gunungan tanah. Kau ini seperti bukan anggota pasukan perang. Melihat mayat ketakutan. Coba aku lihat. Mayat ini pakaiannya sama dengan kita. Ya, pakaian seragam pasukan Jalai. Masih hidup. Tuh, punggungnya naik turun berarti masih bernafas. Tapi nafasnya sangat lemah. Ayo, kita bawa ke perkemahan pasukan kita. Sebab orang ini sama dengan kita, anggota pasukan Jalai, tapi dari kesatuan lain. Ya, ayo digotong. Luka-luka? Wah, iya. Tapi tadi waktu tertelungkup tidak kelihatan. Setelah dibalikan badannya baru kita tahu. Ada beberapa luka pedang di dadanya. Bajunya robek-robek dan penuh darah. Pasti dia habis bertarung atau mungkin perang. Sudah. Pokoknya bawa. Nanti terserah kepala pasukan kita. Iya. Iya. Angkat ke dalam tenda. Oh, baik. Obati luka-lukanya. Oh, iya. Orang yang hampir mati itu pasti mengalami perang. Bahkan mungkin bertempur dengan pasukan Pangeran Bikram. Jadi orang itu sangat penting artinya bagi kita. Oh, iya. Bisa memberi keterangan berada di mana pasukan Pangeran Bikram sekarang. Iya, benar. Kita harus menunggu sampai dia sembuh dan sehat. Sehingga siap untuk diperiksa. Meskipun kita di sini harus menunggu sampai 3 hari. Tidak apa. Sebab bergerak tanpa keterangan yang pasti hanya buang-buang waktu saja. Iya. Pak Sadar. Ada apa? Orang itu sudah sembuh. Oh ya? Wah,
Hebat benar orang itu. Meskipun luka-luka, tapi makannya banyak, Pak. Nah, hal itu yang membuat dia lekas sembuh. Aku perkirakan 2 atau 3 hari baru sembuh. Ternyata hanya dalam 1 hari dia sudah kuat. Betul, Pak. Dia sudah bisa duduk dan bercakap-cakap. Jadi sudah bisa ditanyai. Teruskan makan, supaya kau cepat kuat. Sudah, Pak. Kenyang. Siapa namamu? Damai, Pak. Melihat tanda di bahu kirimu, kau dari Kesatuan 5. Iya, betul, Pak. Berarti kepalamu Kilji? Betul, Pak. Kenapa kau terpisah dari induk pasukan? Wah, habis, Pak. Habis? Pasukan kami dihancurkan oleh pasukan Pangeran Bikram. Dihancurkan pasukan Pangeran Bikram? Iya, betul, Pak. Kilji tewas bertarung dengan Pangeran Bikram. Semuanya gugur. Saya untung bisa meloloskan diri. Di mana kalian bertemu? Di Sungai Salwin, di kaki perbukitan Koya. Mereka pasti masih berada di sana. Kalaupun sudah pergi, belum jauh. Masih di sekitar tempat itu. Siapkan pasukan. Kita berangkat sekarang juga. Kemenangan kita terhadap pasukan Jalai di Sungai Salwin pasti akan membuat pihak kerajaan Jalai gempar. Betul, Pangeran. Dan juga membuat mereka murka. Tapi kita sudah mengeruk keuntungan. Betul, sebuah pukulan yang mengguncangkan mereka. Betul, Pangeran. Bahwa Pangeran Bikram tetap harus diperhitungkan dan tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Ya, benar, Pangeran. Hei, ada orang. Hah? Apa, Koyum? Di bawah sana, di tengah padang sabana, ada 2 orang penunggang kuda. Siapa mereka? Gembala. Bukan, sebab mereka tidak membawa hewan ternak dan berpakaian bagus. Hah? Bentar. Hah? Benar, bajunya, saya hafal bajunya. Bajunya dipakai itu biru bergaris-garis kuning. Pasti orang itu Bentar dan Yayi. Ya, hari inilah rupanya akan dipertemukan dengan Bentar. Cepat, Koyum. Hai, kita kejar mereka. Hai, haya. Aku sudah melihatnya dari tadi. Seorang dari mereka memacu kuda menuju ke sini, memotong jalan kita. Hah? Koyum! Itu Koyum! Iya, benar, itu Koyum! Koyum! Bentar! Koyum! Bentar, apa kabar? Oh, Koyum. Bukankah kau pulang ke kampungmu di Dusun Konka? Tidak diterima, Bentar. Tidak diterima? Iya. Penduduk takut akibatnya. Kalau dusun itu diobrak-abrik pasukan Jalai. Karena dikira menerima dan melindungi aku bekas pemberontak. Wah, kasihan juga kamu. Iya. Tapi penduduk tidak salah. Aku maklum akan ketakutan mereka. Lalu, kau bergabung lagi dengan pasukanmu? Benar. Iya. Aku rasa itu jalan yang terbaik buatmu. Marilah Bentar. Aku perkenalkan dengan Pangeran Bikram. Apakah beliau berkenan menerima aku? Oh, beliau sendiri sangat ingin berkenalan denganmu, Bentar. Oh ya? Benar. Bahkan semua anggota pasukan sangat ingin bertatap muka dengan pemuda asing dari Jawa Dwipa yang berhasil mengobrak-abrik dan menghancurkan pasukan Jalai. Kau terlalu melebih-lebihkan aku. Aku jadi malu. Alah, marilah. Itu mereka. Ya, itu mereka sudah menunggu. Ya, baik. Ayo. Ayo. Gembira sekali hati saya dapat berjumpa dengan seorang perantau yang dari negeri jauh yang menggegerkan belahan bumi di kaki pegunungan Andes.
Pangeran terlalu melebih-lebihkan. Justru sayalah yang paling gembira. Sebab dapat bertatap muka dengan Pangeran Bikram yang telah menggemparkan semua umat dengan keberaniannya menentang Raja Baginda Jalai. Ya, rupanya kita ini orang-orang yang suka membuat geger. Ya? Nah, perkenalkan ini, Yongka. Wakil saya yang paling setia mendampingi saya dalam penderitaan dalam pembuangan. Gembira sekali dapat berjumpa dengan Anda. Tangan kanan Pangeran Bikram, Saudara Yongka yang gagah perwira. Saya pun demikian, Saudara Bentar. Telah lama saya ingin berjumpa dengan saudara. Ternyata baru hari ini kita dipertemukan. Terima kasih. Dan perkenalkanlah seorang gadis asli kelahiran negeri ini, Yayik. Selamat berjumpa, Nona Yayik. Nama Nona pun turut mencuat berkat keberanian Nona menerjang pasukan Jalai. Oh, tapi aku kalah terus. Kalau tidak ditolong oleh Bentar, aku sudah mati. Pangeran, berapa orang yang tersisa? 30 orang. Cukup untuk membuat sebuah padukuhan. Padukuhan? Kalau di sini disebut dusun. Maksud Anda dengan menyebut padukuhan? Pangeran Bikram, apakah Pangeran punya keyakinan akan menang melawan kerajaan Jalai? Tidak. Sebab sangat mustahil saya yang sudah tidak punya kekuatan akan bisa menundukkan kerajaan Jalai yang besar. Dan tidak mungkin akan mau mengalah terhadap saya. Kalau boleh diibaratkan, kerajaan Jalai adalah padang pasir yang sangat luas. Sedangkan saya hanyalah sebutir debu yang tiada artinya. Saya kagum kepada Pangeran. Bahwa ternyata Pangeran memiliki penyimakan yang tepat. Kemudian, apakah Pangeran merasa puas begini-begini saja? Maksud saya, apakah ini jalan yang paling baik? Mengembara tak tentu arah dan tujuan. Berkelana menjelajahi alam, menghindari kejaran musuh. Hidup tak menentu, tanpa cita-cita yang jelas. Hanyalah sekedar menyelamatkan nyawa. Iya, saya sadar bahwa tidak mungkin saya dan pasukan saya begini terus-menerus. Akan tetapi apa yang harus saya perbuat? Untuk sementara, inilah yang saya bisa lakukan. Bergerak terus, menghindari kejaran musuh. Entah sampai kapan. Inilah yang tadi saya katakan, yaitu padukuhan atau dusun. Maksud Anda, saya mencari sebuah dusun, kemudian menetap di situ? Bukan. Lalu? Membuat dusun. Membuat dusun? Iya. Anda bergurau. Saudara Bentar, itu lebih mustahil dari kemungkinan tunduknya kerajaan Jalai. Anda keliru, sebab justru terbalik. Terbalik? Membangun sebuah dusun lebih mudah daripada bertempur atau melakukan pertumpahan darah. Ya, tentu saja. Bertempur dekat dengan bahaya. Nyawa kita berada di ujung pedang, tapi membuka dusun tanpa harus bertaruh nyawa. Hanyalah menebang pohon dan mencangkul tanah. Nah, kenapa tidak melakukan yang mudah? Dan bukan hanya mudah, akan tetapi aman. Anda menyuruh saya membuat sebuah dusun. Kenapa tidak? Bukankah apa yang Pangeran lakukan sekarang ini adalah sebuah kemustahilan? Menurut saya, sudah tiba saatnya Pangeran mengganti pedang dengan cangkul. Atau pedang itu tetap dipegang. Tapi sekarang bukan lagi untuk dipakai membunuh musuh. Ayunkan pedang, bukan lagi untuk menghujam dada, merobek perut, dan membabat leher sama manusia. Tapi ayunkan pedang untuk menebang pohon. Hunjamkan tombak, bukan untuk menembus punggung sesama manusia. Tapi hunjamkan ke tanah, mencangkul, menebarkan benih tanaman. Nah, itulah yang seharusnya Pangeran perbuat. Ya, apa yang Anda katakan benar. Akan tetapi, di mana? Di mana saya harus memulai? Jagat raya tidaklah sempit, akan tetapi maha luas. Carilah sebuah tempat yang subur dan tidak bertuan. Mulailah dengan yang kecil untuk meraih yang besar. Tinggalkan semua ini. Lupakan segala-galanya dan mulailah lembaran hidup baru. Terima kasih, Saudara Bentar. Anda telah membuka hati saya. Saudara Bentar. Iya. Namun bolehkah saya bertanya, mengapa Anda menyarankan saya untuk meninggalkan perjuangan ini, lalu membangun sebuah dusun? Sebab, memang saya juga ingin mengakhiri petualangan saya ini. Akan tetapi tidak membangun sebuah dusun, melainkan mencari perlindungan kepada kerajaan lain, sekaligus mengabdi kepada raja kerajaan tersebut. Itu pun bisa dilakukan,
Akan tetapi pangeran tidak akan mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Lain dengan membuat sebuah dusun, biar kecil dan jelek, tapi milik sendiri. Sebab banyak contoh pangeran, terutama di negeri saya, di negeri Jawa Dwipa. Banyak yang menjadi raja dengan awal mula dari membuat sebuah kampung yang kecil. Benarkah? Iya, banyak sekali. Misalnya, Tugril, seorang adipati di Kadipaten Bengali, bawahan Kesultanan Delhi. Bentrok dengan Sultan Delhi, digempur, lalu melarikan diri, terus dikejar. Akhirnya dia lari ke pantai utara Aceh. Lalu membuka sebuah dusun, berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar, bernama Kerajaan Samudra Pasai. Iya. Parameswara, penguasa Palembang, terjadi bentrokan di dalam negeri. Melarikan diri ke Tumasik, lalu membuka sebuah dusun. Berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan megah, yaitu Kerajaan Malaka. Iya. Empu Sendok melarikan diri karena terjadi bentrokan di dalam negeri Mataram. Lari ke timur, membuka sebuah dusun. Berkembang menjadi kerajaan yang besar, Kerajaan Watu Galuh. Empu Sendok menjadi raja yang besar, bergelar Sri Maharaja Isyana Wangsa. Iya. Aditya Warman melakukan perjalanan ke Pulau Swarna Dwipa. Di sana membuka sebuah dusun. Berkembang menjadi kerajaan yang besar, menjadi Kerajaan Pagaruyung. Airlangga melarikan diri karena kerajaannya digempur oleh Raja Urawari. Terus dikejar-kejar. Pengembaraan Airlangga penuh dengan penderitaan. Di sebuah tempat membuat sebuah dusun. Berkembang menjadi sebuah wilayah yang luas dan kuat. Lalu menyerbu ke Urawari dan menang. Selanjutnya, Airlangga menjadi seorang raja yang besar. Iya. Raden Wijaya melarikan diri dari Singasari karena digempur oleh Jayakatwang. Terus dikejar-kejar. Persis seperti pangeran saat ini. Mengembara, bertualang, sambil dikejar-kejar musuh. Lalu di hutan Tarik, membuka sebuah dusun. Berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan megah, yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang paling termasyhur di Pulau Jawa Dwipa. Iya. Nah, kenapa pangeran tidak meniru mereka? Kalau mau meniru, tirulah yang sudah berhasil. Seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Mendengar kisah raja-raja di negeri Jawa Dwipa yang berhasil menjadi raja yang besar, saya ingin sekali meniru perjuangan mereka. Pangeran lebih mengenal seluk-beluk belahan bumi di sekitar pegunungan Himalaya ini. Nah, tentu pangeran tahu di mana ada sebuah tempat yang subur dan aman. Artinya tidak akan terjangkau oleh pasukan Jalai. Wilayah timur. Di sana wilayah yang subur. Lekaslah berangkat ke sana. Raden Wijaya hanya dengan 11 orang anak buahnya sanggup membangun sebuah kerajaan yang besar. Tapi pangeran punya 30 orang. Itu lebih dari cukup. Terima kasih, Saudara Bentar. Saya akan bergerak ke timur. Saya yakin di sana akan menemukan sebuah tempat yang saya idam-idamkan. Iya. Selamat berjuang, Pangeran Biket. Kenapa saya dibawa ke tempat yang sunyi, menjauhi pasukan Pangeran Bikram? Mau diapakan saya di sini? Kau minta diapakan oleh aku? Diapakan saja, aku mau. Ada apa sih? Perjalanan kita rupanya akan semakin panjang. Panjangnya seberapa? Jangan bergurau terus. Iya, aku dengarkan. Aku terpaksa harus mengikuti perjalanan Pangeran Bikram. Sebab aku kasihan kepadanya. Dia sangat memerlukan seorang teman yang bisa mengarahkannya ke jalan yang menguntungkan. Lalu? Dia akan mengembara ke wilayah timur. Bisa-bisa akan sampai ke India atau Nepal. Oh ya? Kau mau ikut? Sudah aku katakan berkali-kali. Bawa saja kemana kau suka. Aku tidak akan membantah. Bagus. Yongka, Koyum, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang panjang. Dan tidak seperti hari-hari ke belakang, tanpa tujuan yang pasti. Tapi sekarang, tujuan kita sudah pasti. Saya setuju, Pangeran.